Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh. Sama-sama tak sholat. Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji suaminya nggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang gak sholat ini, nah, supaya dia dinasihati. Nah, jadi dialog. Bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Bukan mentang-mentang ibu udah ngaji, kajian ikatan notaris, lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya lisannya lisan orang lain, tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu, jangan lupa doa. Bapak juga demikian. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim, para asatis kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi usahanya macam-macam. Ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan, menurut saya, sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam, otomatis dalam Islam, salah satu pihak murtad itu otomatis putus. Tanpa dia ucapkan tolak, otomatis putus. Ya, namanya fasah. Kalau dalam hukum Islam namanya fasah, pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun, nah itu masih belum murtad. Dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nanti lama. Kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah katanya. Dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya jika ada penjual dan pembeli menyampaikan nilai transaksi bukan sesungguhnya? Kita sebagai notaris yang mencatatkan ikut terbawa. Ini namanya sabar level 3. Kalau tidak ada job, tak ada orang yang jual tanah bulan itu sabar level 1. Sabar paling rendah itu. Sabar karena tak ada duit, sabar karena sabar. Lalu kemudian dapat uang banyak, lalu uangnya itu diserahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Itu sabar level 2. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan untuk curang, tapi kemudian dia katakan, maaf pak, saya tidak bisa. Nah, itu sabar level 3, sabar paling tinggi. Dan ini bukan pilihan. Jadi jangan nanti, kalau gitu saya sabar level 1 aja lah Pak Ustaz. Nggak bisa. Yang pilihan itu PPKM. Kalau ini nggak bisa pilihan. Harus betul-betul kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Yang mau dicari ini sebenarnya apa? Rumah kita ada, kendaraan kita ada. Yang mau kita cari itu sebenarnya rumah untuk anak kita dan kendaraan untuk anak kita, sekolah anak kita, yang sebetulnya rezeki mereka sudah dijamin Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke istri kita. Jadi betapa jahilnya kita bingung mencarikan rumah dia, rezeki dia, padahal sudah dijamin Allah sebelum ruh ditiupkan ke istri kita, dan kita jaminkan dia dengan rezeki yang haram. Nauzubillah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang halal-halal. Adapun yang haram-haram hanya akan menutup pintu hati, hanya akan membuat otak keras tak menerima kebaikan, hanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram ini. Karena sabarnya juga tingkat tinggi. Dan biasanya, ini biasanya orang yang semakin ngaji, jadi kalau ngajinya sekedar judul pengajian kita adalah sabar, itu biasanya ujiannya datang sabar level 1. Tapi kalau sudah setinggi ini biasanya langsung cash and carry, ini ujiannya datang. Ini dalam 2-3 hari ini ibu bapak siap-siap aja, yang seperti pertanyaannya akan muncul.
Pak Ustadz, masih jadi perdebatan di antara kami sebagai notaris perihal apakah kami dalam menjalankan jabatan selaku notaris yang membuat perjanjian-perjanjian kredit dengan bank umum termasuk sebagai pihak yang melanggar syariat Islam perihal riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa syahidaihi, orang yang jadi saksi, dua orang. Wa katibahu, dan penulisnya. Orang-orang yang selesai dari pendidikan hukum mendapat lisensi dari negara dalam hal pencatatan, penyaksian, dokumen. Jadi hadis ini khusus untuk hadis notaris nampak. Akilahu, yang memakannya. Ya, saya tak ada makan Pak Ustaz. Wa mukilahu, dikasih makan, atau makna lain mukilahu, mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya. Jadi ujian hidup ini macam-macam. Ujian orang rakyat jelata, ujiannya susah, nggak makan. Ujian orang yang berpendidikan, pendidikan hukum, lulus, dapat lisensi dari negara, justru ujiannya justru memilah-milih makanan antara yang halal dan yang haram. Jadi semakin tinggi pohon kayu, ujiannya juga tinggi. Pilihan kita ini dua, menjadi rumput diinjak-injak atau menjadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Nah, jadi terkait dengan riba ini memang tak ada ampun. Ustadz sendiri kemarin kami tonton di TV ceramah di bank konvensional. Dari awal pulang dulu kuliah tahun 2008 pulang sampai 2009 sampai 2021. Kalau saya ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum karena airnya riba. Minum Pak Ustadz? Enggak. Kalau dikasih kue kotak, kuenya saya bawa pulang. Sampai di lampu merah saya kasih ke tukang jual koran. Kalau dikasih duit Pak Ustadz, saya lihat. Kalau kecil kalau kecil tak saya ambil. Dikasih duit dari mulai kecil sampai besar sampai banyak, duitnya itu saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke masjid sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya diundang ke bank konvensional saya tetap datang. Dan judulnya saya kasih hukum makan riba haram. Makanya sampai sekarang berkurang undang. Bank-bank konvensional kalau ngundang tetap saya datang. Nggak pernah saya bilang haram, saya nggak datang. Kalau kita bilang haram nggak datang, gimana kita mau menjelaskan? Nah, saya tetap datang, saya ceramah. Ya itu. Nah, jangan nanti dikatakan apa itu Ustaz Somad ceramah di tempat kami dia bilang haram, pas diundang dia mau ceramah. Memang betul, karena niat saya mau menjelaskan itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah berkurang, paling setahun 2 kali. Kalau dulu tiap bulan. Nah, udah menjelaskan itu. Nah, jadi kita jaga jangan sampai kena riba. Tapi kalau bank syariah tak masalah. Bank syariah itu halal. Karena akadnya mudharabah bagi hasil, murabah. Masukannya terus terang ini info saya pribadi saya sendiri karena saya merasakan ini. Semoga sehat-sehat semua di forum ini. Amin. Kita bisa berjumpa, dipanjangkan umur. Amin. Dan diperbanyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran. Baik ya Bunda, mungkin karena sudah terlalu larut, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Izin Ustaz, ada pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya mungkin di luar konteks ini Ustaz. Jadi hamba Allah itu bertanya, apakah perempuan boleh mengajukan cerai jika suaminya menyepelekan perasaan istri berulang kali, kemudian tidak terbuka terhadap istrinya dan bersikap seolah-olah butuh dan tidak butuh terhadap seorang istri, sehingga si istri ini perlahan menjadi mati rasa. Jadi apakah si perempuan istrinya ini mengajukan cerai kepada suaminya? Itu mungkin yang baik. Coba Ustadz buka sigot taklik. Coba buka sigot taklik. Sigot taklik. Nah, dengar baik-baik bunyi sigot taklik. Saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot taklik sebagai berikut. 1. Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. 2.
Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. 3. Menyakiti badan atau jasmani. 4. Membiarkan tidak memperdulikan selama 6 bulan atau lebih. Karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho, dan bukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan, istri membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kira-kira yang tadi itu masuk atau enggak masuk? Masuk. Masuk. Cari sigot ta'liq. Share ke grup. Masuk dia poin keempat itu. Masalahnya perempuan ini enggak didengarnya sigot ta'liq itu. Asik berfoto-foto, enggak didengarnya orang baca sigot ta'liq. Masuk poin keempat itu. Tengok yang udah nikah, tengok sigot ta'liq lagi. Yang belum nikah pun tengok juga sigot ta'liq. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sebelum kita tutup Bapak Ibu, kami menginformasikan Bapak Ibu ya, kami mengajak Bapak Ibu ayah bunda sekalian yang hadir di Zoom ini untuk senantiasa kita berbuat baik, beramal soleh gitu. Kita niatkan untuk sedekah atas nama orang tua untuk pembangunan pesantren milik Tuan Guru kita, yakni Ustaz Somad, yakni pembangunan pesantren Pondok Pesantren Al-Zahra bersama Tuan Guru, wakaf atas nama orang tua. Jadi kita akan share linknya kepada ayah bunda mas sekalian. Bagi ayah bunda mas sekalian yang ingin ikut serta berbuat baik, berpeluang amal soleh bersama Tuan Guru, membimbing santri-santri Tuan Guru untuk senantiasa beribadah dan bergulir kepada Allah melalui jalan dakwah beliau, maka kami mengajak ayah bunda untuk senantiasa sama-sama kita berbuat baik. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat. Silakan ayah bunda dibuka. Bentar ya. Silakan ayah bunda buka di kolom chat yang sudah saya kirimkan. Mungkin akan sedikit izin mendemokan. Izin mendemokan Ustaz. Pak Rizky ini
kita terkendala di sini. Jadi setelah linknya